Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang keduanya itu mudah atau ringan, alal lisani, atas lidah, mudah, tidak sulit untuk dibaca dengan lidah kita. Thaqilatani, keduanya itu berat, walaupun ringan diucapkan oleh lisan, tetapi keduanya itu berat, fil mizan, dalam timbangan. Apa? Habibatani ilar rahman, dan keduanya itu sangat disukai, dicintai kepada Allah yang Maha Rahman, pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, satu kalimat, subhanallahil azim, dua kalimat. Jadi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim itu diucapkan sekali pahalanya sangat besar, karena Nabi langsung yang menyebutkan. Biasanya jika Nabi menyebutkan pahalanya sangat besar lalu tidak disebutkan kadar berapa-berapanya, berarti itu luar biasa beratnya, karena mutlak tidak menyebutkan kadarnya. Kadang-kala kan ada yang disebutkan oleh Nabi kadarnya, misalnya seperti pahala membaca suratul Ikhlas di hadis yang telah lewat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ada ukurannya, ada nilai dan batasannya. Atau seperti misalnya sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan masih ada ketentuannya. Tetapi begitu beliau mengatakan tentang pahala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, beliau tidak menyebutkan. Yang jelas itu berat, kata Nabi, berat di dalam timbangan. Maksudnya di dalam mizan, timbangan amal kelak di akhirat. Timbangan yang dimaksud itu adalah kaffatani azimatani, itu dua lempengan yang besar, kanan dan kiri. Kullu kaffatin mithlu ma bainas samai wal ard, besarnya setiap lempeng atau piringan dari timbangan itu seperti antara langit dan bumi. Di situ nanti amal ibadah setiap hamba akan ditimbang. Yu'atsiru fihi mithqalu dzarratin minal a'mal. Yu'atsir, akan berpengaruh nanti. Fihi, pada timbangan itu, mithqalu dzarratin, seberat atom. Minal a'mal, daripada amal-amal perbuatan manusia. Walaupun sekecil atom, itu ada timbangannya. Atom itu kan sesuatu yang sangat kecil. Molekul-molekul yang kecil itu disebut dengan atom. Biasanya kalau kita sedang ada cahaya matahari, lalu ada kain kita kibas, akan terlihat berterbangan warna putih. Nah, itu atom. Bendanya sangat kecil. Tetapi apabila ditaruh di atas kaffah atau piringan timbangan yang ada di hari kiamat nanti, di yaumul hisab, itu akan terdeteksi beratnya. Ayo, ada nggak timbangan secanggih itu? Ada di daerah kita aja mungkin ada nggak yang lebih daripada miligram? Paling halus kan? Nah, itu luar biasa. Nah, dan hebatnya lagi, dua kalimat ini di samping berat di dalam timbangan, mudah lagi diucapkan oleh lisan. Itulah khususiat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat lain. Kadangkala hanya sedikit mengucapkan kalimat, pahalanya itu lebih besar daripada amal ibadah yang pernah dilakukan para Bani Israel terdahulu, para umat-umat Nabi terdahulu. Hanya dengan mengucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kadang itu dapat mengalahkan amal ibadah mereka yang mereka lakukan sekian puluh tahun. Bayangkan, hebat luar biasa.
Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu murni karunia daripada Allah Ta'ala. Seandainya Allah menghendaki kita menjadi umat Nabi Musa, bisa saja Allah lahirkan kita di zaman itu dan tidak lahir di zaman sekarang. Tetapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Allah panggil kita di alam ruh sehingga masuk ke alam rahim ibu kita di zaman setelah Nabi Muhammad diutus. Murni itu semua adalah pemberian karunia dari Allah Ta'ala, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, umat Islam seluruh dunia rata-rata merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita menjadi mulia. Amal ibadah yang sekecil ini, seringan ini diucapkan oleh lisan, pahalanya menjadi berat bukan karena amal ibadahnya sebenarnya, bukan karena bacaannya ini sebenarnya, karena Nabi Muhammad SAW yang ngasih tahu kita. Siapa pahalanya ini seberat itu? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan beliau kita nggak tahu. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia. Kenapa? Imam Busiri menjelaskan tentang ayat itu. Kata Imam Al-Busiri, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi ya akramir rusuli kunna akramal umami. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika sang pengajak kita Nabi Muhammad SAW mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Lamma da'allahu da'ina, itu da'ina di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajak kita kepada Allah Ta'ala bita'atihi, untuk taat kepadanya, bi akramir rusli, maka dengan semulia-mulia Rasul inilah kunna akramal umami, kita menjadi sebaik-baik umat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jazahu anna khairal jaza wa afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Dan mudah diucapkan oleh lidah, siapapun mengucapkannya mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan habibatani ilar rahman, itu sangat dicintai dan disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat cinta dengan kalimat itu. Cinta dari Allah kepada hamba adalah ridho untuk hamba tersebut. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu ada kalimat azim, al-azim. Al-Imam Ar-Razi menyebutkan al-azim itu sifat bagi Allah Ta'ala yang mencakup zat dan sifat sekaligus. Yang bermakna agung dan besar itu, di antara sifat Allah kan ada 3 di antaranya, al-azim, al-jalil, al-kabir. Tiga-tiganya ini bermakna besar, tiga-tiganya ini bermakna agung. Al-azim, Allah yang maha agung. Al-jalil, Allah yang maha besar, agung. Al-kabir, sama, Allah yang maha besar juga. Tapi makna masing-masing dari 3 ini beda-beda. Apa kata para ulama? Al-azim, kata Imam Ar-Razi tadi, adalah al-azimu zatan wa sifatan. Artinya sekali mengucap kalimat al-azim, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, maka yang dimaksud adalah zat dan sifat sekaligus. Tapi kalau kita mengucapkan al-jalil, itu hanya kepada sifat saja, sifatnya yang agung. Atau kita hanya mengucapkan al-kabir, yang maha besar, itu zatnya saja yang dimaksud. Tetapi kalau kita mengucapkan al-azim, maka satu kalimat mencakup zatan wa sifatan, zatnya Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucap kalimat ini. Di dalam ruku' pun dibaca kalimat yang serupa, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, kan begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Ta'ala, suratul Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi memanggil para sahabat dan memerintahkan mereka, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan kalimat itu di dalam ruku' kalian, abadikan, terus dibaca. Sehingga sunnah bagi kita ketika ruku' membaca subhana rabbil azimi wa bihamdihi.
Kan mirip-mirip aja. Kalau ini subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sehingga kalau kita ada acara tahlilan biasanya baca ini. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Setelah itu biasanya 10 kali kan dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Diikuti oleh yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Diikuti lagi oleh yang lain. Yang ketiga biasanya ditutup dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Dan itu tidak berubah pahalanya, tetap sama. Karena kalimat bihamdihi dan al-azim tetap terkandung di dalam kalimat tersebut, sehingga dia tetap dihukumi pahala yang sama. Artinya tidak merubah besarnya pahala yang ada di dalam kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini dalil kalau ada yang bertanya tentang tahlilan. Kenapa tahlilan itu ada bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azimnya? Nah ini hadisnya. Kenapa? Nabi bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim lagi, sahih ini, sahihain Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kenapa jadi diikut sertakan di dalam acara tahlilan? Karena tujuan daripada tahlil adalah menghadiahkan pahala kepada almarhum. Supaya pahalanya besar dan lengkap, berat, maka jangan ditinggal subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sehingga pahala yang dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah itu berat bobotnya, berat dan tinggi nilainya. Belum lagi disambung dengan sholawat-sholawatnya, belum lagi disambung dengan tahlil-tahlil yang dibaca. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 70, ada yang bahkan 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham? Nah itu. Jadi kalau ada orang, kenapa kamu dalam tahlil baca subhanallah bihamdi subhanallah azim? Ini dalilnya. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim lagi. Gitu. Jadi dianjurkan kita untuk menjadikan ini sebagai amalan. Barangkali setiap hari itu 100 kita baca. Setelah sholat subuh misalnya, atau setelah sholat duha. Jadikan amalan itu. Supaya ketika kita meninggal dunia, kita tahu betapa besar ternyata pahala yang kita baca ini. Karena setiap zikir itu beda-beda pahalanya. Kadang-kadang di dalam satu zikir ada keistimewaan yang tidak ada di zikir lainnya. Nah, termasuk keistimewaan yang ada di dalam kalimat subhanallah bihamdi subhanallah azim ini adalah 3. Pertama, pahalanya besar. Kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga, mudah untuk diucapkan oleh lisan. Ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim, sekali itu kita baca, berat itu pahalanya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk kita bisa mengamalkannya, membacanya minimal sehari 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ditutup lagi dengan ada khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arsyih, mudah ada kalimat ada khalqi sebanyak makhluknya, wa ridwan nafsi dan sebanyak keridhaan zatnya, wa zinata arsyih seberat arasnya, pemuda ada kalimatnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Nah, jadi sudah dibaca 100 kali, diakhiri dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalimat tadi digandakan seberat arasnya, sebanyak makhluknya dan sebanyak tintanya. Jadi tambah sempurna lagi gitu. Paham? Nah, itu kalimat adalah khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arsy, pemuda ada kalimatnya, jangan anggap remeh itu. Setiap selesai baca apapun, baca itu. Nah, jadi bacaan kita itu yang 100 bisa jadi jutaan nanti. Ditambah ada khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arsy, kemudian ada kalimat fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas. Allahu a'lam bissawab. Fatihah dulu. Allah hadratul Fatihah. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني